Oke. Oke. Halo, Oke. Halo, selamat siang. selamat siang. Siang. Oke, ini eh, kita udah live ya. Kita udah live ya. Kita mau Oke. ngomongin apa nih? Kita mau ngomongin Ini apa yang apa? nih? Yang apa? Seperti yang di judul acaranya, Ya, oke. Wah, pengajuan udah jabatan banyak akademik dosen. banget udah Udah kita pada hari ini. Kita gimana nih? Suara kita fit gimana nih? nggak? Suara kita fit nggak? Kayaknya enggak, Go, tapi kayak suara lo putus-putus deh. Oke, sudah pakai headset nih, Oke, tapi sudah pakai headset nih, tapi salah ya. Oke, jadi kenalan dulu mungkin. Hari ini kita akan ada ngobrol santai tentang Dijali 3. Ya, kan banyak banget nih banyak banget yang mengajukan apa sih si Jali itu, terus kemudian gimana sih cara proses apa namanya pengajuannya dan segala macam gitu. Mungkin kita kenalan dulu kali ya si Jali itu apa, dosen-dosen yang LLD 3 itu biar tahu nih seperti apa. Mungkin Mbak Prita kita kenalan dulu kali. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kita kenalan dulu ya. Kayaknya masa sih belum kenal saya. Oke, nama saya Prita Ekasari. Saya saat ini di LLDikti adalah subkoordinator pendidik dan tenaga kependidikan di LLDikti 3 yang memang bagian yang terkait untuk pengurusan jabatan akademik dosen. Suara saya nggak putus-putus kan ya, Go ya? Aman. Oke. Ya, silahkan Mas Ugo, ada pertanyaan-pertanyaan terkait jabatan akademik sebetulnya dosen? Pertanyaannya banyak banget nih yang masuk di apa namanya di question box kita kemarin gitu. Ceritanya Sebenarnya aku pengen nanya sih kayak bagaimana sih pengajuan Dijali, apa sih syaratnya gitu. Oke, kayaknya pertanyaan yang mendasar dulu ya. Jabatan akademik dosen tuh apa sih ya? Ya, jadi jabatan akademik dosen itu bisa dimiliki oleh seorang dosen apabila pertama punya NIDN atau NIDK ya, dan berhome base di PD Dikti, serta ketika telah memenuhi sejumlah angka kredit yang dipersyaratkan, dosen tersebut bisa memiliki jabatan akademik. Apa aja sih jabatan akademik dosen? Pertama itu ada asisten ahli yang kumnya 150. Terus ada lektor dengan kum 200 dan 300. Ada lektor kepala kumnya 400, 550 dan 700. Yang terakhir guru besar atau profesor dengan kum 850 sampai 1050. Nah, itu terkait jabatan akademik dosen. Jabatan akademik dosen. Nah, apa sih Mbak yang membahas mengenai pengajuan jabatan fungsional ini? Gimana kok putus-putus suaranya? Aturan mengenai aturan. Ya. Jadi sebenarnya aturan dari pengajuan jabatan akademik dosen itu ada di Permenpan RB nomor 17 tahun 2013. Terus ada nomor 46 tahun 2013. Terus peraturan bersama Mendikbud dengan BKN. Nah, yang paling penting itu sih sebenarnya di Permendikbud nomor 92 tahun 2014. Nah, itu memang petunjuk teknis pelaksanaan PAK Jafung dosen. Nah, untuk pedoman operasionalnya kita masih pakai yang pedoman operasional tahun 2019 dengan disandingkan dengan surat edaran PLT Dirjen Dikti nomor 638 yang tanggal 23 Juni 2020. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya mau mengajukan jabatan fungsional dosen tuh sebenarnya hanya baca pedoman operasional tahun 2019 dengan SE PLT Dirjen yang 638 aja. Jadi itu harus dua-duanya dilihat.
karena pembaharuannya ada di SE tersebut gitu. Nah, jadi setelah dibaca itu akan ada mana yang kurang, mana aturannya gitu. Kita Betul. ketika mengajukan A ini apa sih? Persyaratannya ya. Hmm? Jadi sebenarnya pengangkatan awal itu cukup mudah ya. Hanya asisten ahli itu pertama pasti dosen sudah punya ijazah S2 ya, karena pas mau bikin NIDN aja harus sudah S2 ya. Jadi itu pasti itu sudah ada. Nah, ijazah S2 itu sebenarnya sudah setara dengan angka kredit 150 dengan ijazah S2. Iya, jadi sebenarnya asisten ahli 150 itu dengan ijazah S2 sudah bisa. Nah, tapi dosen itu kan harus memenuhi tridharma. Ya, harus ada pengajaran, harus ada penelitian, harus ada pengabdian. Nah, jadi dibutuhkan 10 angka kredit di luar ijazah. Nah, jadi cuma 10 loh angka kreditnya. Cuma 10 ya? Iya, jadi cuma 10 untuk bidang A, B, C, D. Jadi bidang A itu sebenarnya kita butuh 55% dari 10 tadi ya. Terus bidang B-nya 25% dari 10. Bidang C-nya 10% dan bidang D 10%. Jadi di sini bisa dibedain ya. Bidang A, B itu adalah angka minimal. Jadi harus di atas untuk asisten ahli 150 berarti bidang A harus di atas 5,5 nilainya. Bidang B harus di atas 2,5. Nah, bidang C dan D itu adalah angka maksimal. Jadi, maksimalnya adalah yang penting punya 1 angka kredit di bidang C atau D. Jadi, kalau misalnya punya pengabdian kepada masyarakat ada 3 atau 5, nah itu sebenarnya maksimal cuma 1. Jadi, cuma diampuni 1 untuk bidang C dan D. Bidang C dan C. C dan D. Tapi kalau bidang A dan B itu angka minimal, jadi boleh lebih gitu. Oke, kalau komponen penunjang apa aja tuh biasanya tuh? Penunjang itu bidang D ya, Mas Ugo. Yeah. Jadi kalau penunjang itu seperti Bapak Ibu punya sertifikat keanggotaan sebuah profesi atau mengikuti pelatihan atau seminar, nah itu dapat sertifikat, itu bisa dimasukkan di penunjang. Jadi kalau bidang A, saya jelasin dulu ya. Kalau bidang A itu kan pengajaran dan pendidikan ya. Jadi Bapak Ibu mengajar minimal 2 semester. Kalau 1 semesternya itu 12 SKS, 2 semester sudah cukup untuk dapat memenuhi angka kredit 5,5 di bidang A. Lalu di bidang B itu tadi Bapak Ibu harus punya jurnal. Nah ini jurnal. Okay. Nah ini memang yang paling mungkin yang paling sulit untuk pengajuan AA sebenarnya, pengajuan jabatan akademik dosen itu memang di bidang penelitian. Jadi kalau di AA itu hanya 1 jurnal ilmiah sebagai penulis pertama atau penulis tunggal. Tadi ada yang nanya ya, harus penulis tunggal kah? Enggak, tapi penulis pertama aja boleh. Tapi harus penulis pertama. Terus jurnalnya harus yang jurnal terakreditasi gitu. Iya, betul. Jadi untuk AA itu hanya jurnal nasional di luar peringkat akreditasi itu masih bisa. Gitu. Jadi tidak harus terakreditasi, boleh, tapi kalau mau terakreditasi lebih bagus nilainya. Lebih bagus. Iya, gitu. Jadi cukup 1 jurnal nasional yang di luar peringkat itu sudah bisa mengajukan AA. Jadi para dosen baru yang belum punya Japung, ayo bikin jurnal gitu. Ayo bikin jurnal. Nah, ini di question box kemarin tuh udah ada beberapa pertanyaan. Tadi udah dijawab ya. Apa sih syarat dalam pengajuan jabatan akademik yang langsung loncat ke lektor 200? Ini kayaknya banyak banget yang nanya. Waduh. Jadi memang pengangkatan pertama itu selain asisten ahli 150 bisa loncat ke lektor 200 dengan syarat harus sudah S3.
Jadi Oh, kalau sudah S3, silahkan loncat langsung ke lektor 200 itu boleh. Syarat lainnya sama dengan yang lain. Jadi tadi ada karya ilmiah nasional di luar peringkat itu masih bisa untuk pengangkatan pertama, tapi kalau untuk lektor 200 kalau sudah S3 silahkan langsung ke lektor 200. Kalau iya, kumnya memenuhi. memenuhi. Oke, kita hari ini nggak bahas lektor 200, kita bahas AA dulu nih. Ya, Tapi semoga terjawab ya, jadi bisa langsung loncat. Tapi nanti mungkin kita ada sesinya lagi kali Mbak. boleh. Oke. Nah, pertanyaan kedua nih, AA saya kumnya 174, sedangkan untuk AA kan 150. Apakah 24 lagi bisa untuk lektor? Nah, jadi ketika pengangkatan pertama itu kum lebihannya itu tidak bisa digunakan untuk kenaikan jabatan akademik berikutnya. Jadi kalau pengangkatan awal itu tidak bisa digunakan angka kreditnya. Yang bisa digunakan angka kreditnya itu nanti setelah misalnya habis AA mau lektor. Nah, pada saat lektor punya lebihan angka kredit di bidang B ya. Jadi hanya lebihan angka kredit ya di bidang B yang bisa digunakan untuk kenaikan jabatan akademik setelahnya. Tapi tidak untuk pengangkatan awal. Kalau pengangkatan awal itu hangus, jadi hanya 150 saja. Oke, jadi semoga terjawab ya yang ini. Nah, ini pertanyaan selanjutnya menarik. Bagaimana cara menghitung PAK untuk pengajuan jabatan akademik dosen? Tadi sih udah sempat disinggung ya, kalau cara ngitung PAK itu kan tadi ya cara ngitung kumnya, yang bidang A itu 55%, bidang B 25%, bidang C maksimal 10%, bidang D maksimal 10%. Nah, itu untuk pengangkatan awal asisten ahli yang butuh 10 kum. Gitu. Jadi kalau misalnya sudah asisten ahli 150 mau ke lektor 200, nah itu kan kurangnya 50 ya. Nah, nanti 50 bidang A berarti 55% dari 50. Nah, seperti itu. Gitu. Jadi itu mudah sekali ya kalau kita lihat panduannya juga. Nah, terus nih, di mana sih kita mengajukan jenjang jabatan akademik khusus di Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 3? Nah, iya, jadi mulai tahun lalu, tahun 2020 ya, LLDikti 3 kan melaunching aplikasi yang namanya Sijali 3, Sistem Informasi Jenjang Jabatan Akademik LLDikti Wilayah 3. Nah, jadi untuk pengajuan jabatan akademik, baik itu asisten ahli sampai guru besar, dilakukan di laman Sijali des.lldiktri3.kemdikbud.go.id. Ya, betul. Jadi di sana, jadi Bapak Ibu dosen tinggal login ke halaman tersebut untuk dapat mengajukan jabatan akademik dosen. Jadi nggak usah ke kantor LLDikti 3 lagi bawa-bawa berkas ya. Oke, nah mungkin baru ada yang bergabung nih, kan penonton kita udah sampai 163. Mungkin boleh diulang lagi persyaratan pengangkatan awal nih untuk asisten ahli. Kita akan ulang lagi buat teman-teman. Ya, persyaratan pengangkatan awal itu pertama ijazah S2 atau S3. Nah, terus punya satu jurnal ilmiah nasional di luar peringkat minimal ya sebagai penulis pertama atau tunggal. Terus punya satu kegiatan minimal satu kegiatan pengabdian dan satu penunjang, lalu 1 tahun melaksanakan tugas sebagai dosen. Sudah itu aja sih. Udah, jadi cuman itu doang kan? Nah, udah silakan Bapak Ibu untuk mengurus. Oke, ada lagi pertanyaan. Berapa lama proses pengurusan JJA bila sudah diajukan oleh institusi pendidikan sampai keluar SK asisten ahli sepertinya nih?
Nah, ya ini kayaknya banyak banget yang ditanyain soal ini ya Bapak Ibu. Jadi terkait memang aplikasi kami ini baru dan belum mature ya. Jadi masih terus berkembang, masih terus menyesuaikan. Jadi memang kami kemarin setahun kemarin banyak kendala dalam pengajuan jabatan fungsional melalui aplikasi Sejadi 3 ini. Jadi banyak yang ada yang prosesnya lama sekali gitu ya, ada yang cepat mungkin gitu. Nah, jadi sebenarnya si Jali 3 ini kami ambil datanya dari PD Dikti, dari sister ya. Itu jadi banyak dosen-dosen yang datanya itu tidak update di PD Dikti, kayak riwayat pendidikan. Ya, jadi riwayat pendidikannya tuh nggak update, jadi cuma ada S2 aja, S1-nya nggak ada, seperti itu. Jadi ketika kami melakukan penilaian, ternyata sudah disetujui oleh tim penilai, pas mau cetak PAK dan SK, datanya nggak lengkap gitu kan. Nah, dan iya, jadi di sana kami harus menunggu dulu ke perguruan tinggi untuk dosen untuk mengupdate data tersebut gitu. Nah, itu satu. Kedua, memang mekanisme penilaiannya itu jadi berkas yang masuk di bulan Januari itu memang dinilai di bulan berikutnya. Nah, seperti itu. Jadi ada tenggat waktu 1 bulan ya untuk masuk ke proses penilaian. Jadi setelah dinilai baru kami melakukan setelah disetujui ya dengan oleh tim penilai, baru kami melakukan verifikasi ulang terkait data PD Diktinya, terkait berbagai hal lah. Nah, di sana setelah PAK jadi baru proses SK di bagian yang lain gitu. Jadi memang mungkin nanti ke depannya kami akan berbicara secara internal bagaimana membuat birokrasi antara PAK dan SK menjadi tidak terlalu panjang. Nah, berarti intinya kalau pengen cepet data PD Dikti juga harus update ya? Betul, data dosen PD Diktinya harus diupdate. Jadi dosen-dosen jangan malas lihat data PD Dikti. Kalau sudah update, jadi enak, kita juga prosesnya lancar. Gitu, jadi lancar. Oke, selanjutnya nih, proses dari operator sub HKT itu artinya apa ya? Dan berapa lagi lama prosesnya sehingga dinyatakan selesai? Nah, ya, memang jadi ada beberapa status ya. Jadi karena aplikasi ini memang membuat dosen dan semua pihak bisa melihat bagaimana historinya gitu ya. Jadi aplikasi ini kan memang kami terbuka ya. Jadi kapan dosen membuat draft, kapan dosen mengajukan usulan Javung. Nah, itu kan kelihatan di aplikasi tanggal-tanggalnya. Terus dimasuk di usulan baru itu berarti statusnya sudah di LL Dikti. Nah, ketika proses penilaian nanti beda lagi statusnya proses penilaian. Setelah selesai dinilai nanti statusnya berubah jadi proses sub PTK atau kalau PTK itu singkatannya pendidik dan tenaga kependidikan. Jadi itu masih di sumber daya. Nah, setelah selesai PAK-nya jadi, baru proses ke HKT. Jadi ke hukum kepegawaian dan tata laksana untuk proses SK. Jadi memang ujungnya dari pengajuan jabatan akademik dosen itu memang di HKT ini. Jadi memang produk hukum semua SK itu nanti HKT yang akan proses. Nah, jadi untuk prosesnya biasanya sih tidak terlalu lama untuk SK. Jadi ketika sudah statusnya selesai, berarti itu sudah bisa diambil. Sudah diambil. Ya, mungkin bisa menghubungi tim humas untuk membuat janji untuk bisa mengambil SK seperti itu ya. Melalui hotline, Instagram dan segala macam. Jadi kita tuh fiturnya udah ini banget ya, dekat dengan Bapak Ibu semua, dengan stakeholder kita. Nah, itu dia tadi kan udah ini. Kemudian ada lagi nih,
Sebetulnya ini kayaknya sharing nih. Sebetulnya prosesnya berapa lama sih? Karena teman saya baru 1 tahun baru dapat SK nih, dan itu harus di follow up terus. Nah itu kalau kayak gini tuh gimana tuh Mbak? Biasanya. Ya, mungkin tadi itu. Jadi pertama ada data yang tidak update, jadi kami harus tunggu datanya update. Kedua memang aplikasinya ini kan memang masih terus berkembang ya Mas Ugo, jadi kami masih terus mengembangkan aplikasi ini agar prosesnya bisa cepat dan memperpendek tadi birokrasi antara PAK dan SK agar bisa sama-sama selesai gitu. Gitu aja sih. Oke. Mungkin kami minta maaf ya kalau misalnya tadi terlalu lama gitu. Mungkin harus saling sinkron ya antara yang sudah diberikan ke kita datanya L2 Dikti dengan data yang dimiliki oleh Bapak Ibu semua. Nah, ini ada pertanyaan yang menarik Mbak Prita. Bagaimana sih tips supaya proses pengajuan AA 150 ini jadi cepat? Tipsnya gimana nih? Tipsnya pertama, kewajiban khusus harus sudah ada. Jadi dilihat dulu nih panduannya tadi di PO dan di surat edaran. Kewajiban khususnya di penelitian tuh apa sih? Nah, jangan sampai kewajiban khususnya nggak ada, tapi tetap diajukan gitu ya. Terus mungkin data PD Dikti juga harus lengkap, harus sesuai, seperti jabatan fungsionalnya harus betul, riwayat pendidikannya harus betul, terus gelar juga harus sudah betul di sana. Ya, data-data seperti itu juga bisa menjadi kendala untuk proses pengajuan Jafung. Lalu tadi persyaratan-persyaratannya untuk pengajuan jabatan fungsional seperti jurnalnya, harus ada peer review-nya, terus link-nya juga harus bisa diakses, jadi nggak setelah dinilai ternyata ditolak karena tidak bisa dibuka link-nya gitu kan, link jurnalnya kah, link peer review-nya kah, link repositorinya kah, semuanya harus betul, jadi tidak bolak-balik pengajuan gitu. Iya, nah terkadang juga ada sudah pengajuan link tapi masih terkunci ya. Ya. Dibutuhkan password dan segala macam. Jadi lebih baik dilihat kembali. Nah itu tuh jadi tipsnya biar cepet ya Bapak Ibu ya. Jadi tinggal langsung diajukan aja. Jadi kalau belum siap semuanya lebih baik jangan diajukan. Gimana Mbak? Baru siap semua bidang A, B, C, dan D baru kita ajukan. Kalau secara sistem di Sijali memang ketika angka kreditnya belum memenuhi, belum bisa diajukan. Belum bisa diajukan berarti. Tapi kalau sudah memenuhi, sudah cukup angka kreditnya, memang bisa diajukan. Tapi mohon dicek kembali semua link yang ada di aplikasi Sijali gitu. Begitu. Oke. Nah tadi deh sudah dijawab ya untuk penerbitan jurnal pengajuan apakah harus penulis tunggal atau tidak ya, itu udah dijawab tadi. Prosesnya berapa lama dari Univ sampai ke LEDikti sampai udah keluar juga tadi sudah dijawab. Nah mungkin ini yang baru bergabung nih, apakah ada regulasi baru untuk pengajuan AA? Kalau regulasi baru memang kemarin sempat ada mau peraturan baru di Januari 2021 dari Dikti. Tapi kemarin kami baru menerima PO yang tapi bukan peraturan baru sih, tetap PO 2019, cuman ada beberapa sedikit perubahan. Hanya untuk pengajuan AA sih belum ada perubahan sampai saat ini. Oh gitu, jadi masih pakai jurnal nasional yang yang di luar akreditasi masih bisa. Di luar masih bisa. Oke. Jadi sudah itu ya. Ini ada pertanyaan tentang Lektor 200 kita belum jawab karena hari ini adalah temanya asisten ahli 150. Tadi sub PTK sudah dijawab ya. Terus syarat apa saja jika saya sudah abdimas dan memiliki 3 publikasi, itu udah dijawab belum nih? Boleh Mbak di pertanyaan nomor 17?
Jadi kalau sudah punya jurnal yang terpublish dengan tadi penulis pertama sudah sesuai ya, walaupun terpublish ada peringkatnya lebih bagus, di luar peringkat itu bisa diajukan untuk asisten ahli. Gitu. Oke. Syaratnya sama, Nah, sisanya. syaratnya sama ya semua. Oke, mungkin kita bisa lihat komentar dulu yang udah pada di ini. Ya, silakan Bapak Ibu mungkin tanya jawab di kolom komentar. Boleh ini. Iya, karena kita sudah setengah jam berlalu dan kita mau buka nih tentang tanya jawab. Silakan Bapak Ibu yang pengen tanya jawab atau ada permasalahan di AA 150 boleh ditanyakan di kolom komentar. Mungkin satu hal lagi ya Mas Ugo, banyak juga yang bertanya tentang linearitas. Iya. Ya, linearitas tuh gimana sih? Apakah ijazah S1 dengan S2 harus satu linear, harus satu bidang ilmu gitu ya? Jadi bukan seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi linearitas yang dimaksud itu adalah ijazah terakhir yang Bapak Ibu miliki itu harus satu bidang ilmu dengan mengajar dan penelitian yang akan Bapak Ibu kerjakan. Jadi ijazah terakhir dengan mengajar dan penelitian itu harus linear. Gitu. Harus linear. Jadi kalau ijazah misalnya S1-nya teknik informatika misalnya ya, terus S2-nya manajemen, berarti Bapak Ibu harus mengajar dan meneliti di manajemen sesuai dengan ijazah terakhir. Nah, seperti itu berarti linear. Jadi ijazah terakhir dengan mengajar dengan penelitian. Oke, nah ini ada juga yang menanya mohon untuk asisten staf ahli bagaimana penolakan kerjanya, apakah probation atau kontrak? Maksudnya gimana nih? Iya ya, gimana ya ini ya? Mungkin ini beda kali ya. Iya, ini beda kali. Ini kan asisten ahli kan pasti dosen tetap ya, atau dosen khusus yang memang sudah punya perjanjian sebelumnya dengan institusi. Jadi harusnya sih tidak ada penolakan pekerjaan ya di sini. Nah, terus yang bawahnya mohon izin bertanya, apakah pada aplikasi Sijali di bagian log, bagaimana dosen mengetahui jika pengajuan tersebut ditolak setelah dilakukan penilaian? Jadi Bapak Jadi ketika ditolak, usulannya akan kami kembalikan ke dosen dengan hasil penolakan dari tim penilai kami sertakan juga di sana. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di log kenapa sih ditolaknya, di situ sudah ada catatannya. Lalu di setiap bidang A, B, C, D itu juga sudah kelihatan. Jadi tim penilai itu sudah memberi catatan misalnya jurnal ini tidak dinilai, kenapanya ada di situ. Jadi Bapak Ibu selain melihat lognya, tapi juga bisa melihat di bidang setiap bidang, rincian detail setiap bidang. Jadi di situ ketika ditolak langsung ke dosen untuk diperbaiki dan diajukan ulang setelah diperbaiki seperti pengajuan awal. Gitu. Oke. Nah, ini kita lihat lagi komentar selanjutnya. Mbak, kalau yang di bidang A, apakah untuk tesis harus diupload semua? Oh iya, jadi sebenarnya untuk kami memang membuat fitur baru untuk mengupload tesis atau disertasi dosen untuk pengajuan Jafung. Jadi ada klausul bahwa jurnal yang diterbitkan oleh dosen itu harus maksudnya tidak diambil dari tesis atau disertasinya. Jadi kami membutuhkan itu untuk melihat apakah jurnal yang terpublish itu beneran sama nggak sama disertasi atau tesis gitu kan. Kalau sama kan jurnalnya tidak bisa digunakan ya. Oh, oke. Pakai gitu kan.
Nah, jadi kalau ada pembaharuan dari jurnal yang diterbitkan antara tesis dengan disertasi itu masih bisa sebesar 75% harus ada pembaharuan. Nah, makanya kalau bisa mungkin abstraknya ya biar kelihatan tesis atau disertasinya itu membahas apa. Jadi terlihat apakah itu berkaitan dengan jurnalnya atau tidak. Oke. Nah ini ada lagi nih yang bertanya, izin bertanya biasanya ditolak karena apa ya, supaya nggak banyak revisi. Kalau ditolak biasanya ya itu tadi apakah syarat wajibnya terpenuhi atau tidak. Jadi jurnalnya itu penulis pertama atau tidak. Jadi misalnya untuk pengajuan AA mengajukan 2 atau 3 jurnal, tapi 3-tiganya itu penulis kedua atau penulis ketiga. Nah itu pasti ditolak, pasti dikembalikan karena syarat wajibnya tidak ada, karena harus ada salah satu jurnal yang merupakan penulis pertama atau tunggal. Nah, atau tadi link peer review-nya tidak bisa dibuka, atau link repositorinya atau link jurnalnya salah. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu penolakan alasan penolakan dari tim, karena kan jadi tidak bisa dinilai ya kalau tidak bisa dibuka jurnalnya, Dibuka juga. atau repositori peer review-nya. Nah, seperti itu. Nah, oke, ini ada lagi izin bertanya, jika sudah sampai proses di operator sub HKT, setelah ini ada proses apa lagi? Nah, ya, kalau sudah sampai HKT berarti sudah proses SK, dan artinya itu tinggal menunggu selesai. Ya, jadi ketika sudah selesai di sana berarti SK-nya sudah jadi, sudah bisa diambil. oke, jadi sudah clear ya, tinggal diambil saja dan nanti bisa dibuatkan janji ya. Oke. Ani, ada lagi mungkin. Oh, ini sudah. Mungkin Bapak Ibu ada yang pengen bertanya lagi? Iya, di kolom komentar di sini. Boleh nih. Ya, oke, Mbak. Terkait si Jalim nih Mbak, bagaimana cara membuat akun si Jali? Bagi dosen baru yang belum punya atau belum aware. Jadi kalau Bapak Ibu dosen baru yang belum punya akun Sijali bisa menghubungi operator atau admin perguruan tingginya untuk minta dibuatkan akun Sijali. Jadi Sijali 3 kami LLDikti 3 ini bisa digunakan sebagai tempat simulasi. Ya, jadi Bapak Ibu bisa mensimulasikan, menginput terlebih dahulu dokumen-dokumen atau jurnal yang Bapak Ibu punya. Nah, di sana jadi bisa dilihat karena sudah bisa ngitung sendiri aplikasinya. Jadi Bapak Ibu nggak usah ngitung lagi 55% dari 10 gitu ya, terus harus berapa gitu. Nah, itu ya, jadi sudah bisa simulasi di aplikasi tersebut. Ketika sudah cukup, ya silahkan diajukan gitu. Oke, nah biasanya prosesnya Mbak, kalau saya baru jadi dosen, terus belum punya akun Sijali, bagaimana proses pengajuannya ke perguruan tinggi? Apakah cukup membuat surat pengantar doang atau gimana Mbak biasanya? Kalau itu kami serahkan ya ke perguruan tinggi masing-masing, jadi otonomi perguruan tinggi bagaimana mereka akan mentreatment dosennya untuk pembuatan akun Sijali 3. Jadi ini kampusnya yang harus berperan bagaimana apakah langsung dibuatkan akun Sijali 3 ketika sudah menjadi dosen tetap. Nah, ini memang dikembalikan ke kampus masing-masing atau dosennya yang harus proaktif gitu kan. Saya mau dong punya akun Sijali 3 gitu kan. Coba ke admin perguruan tingginya gitu. Iya, jadi langsung ke admin ya. Soalnya banyak juga yang nanya di live chat, Mas saya belum punya Sijali, gimana bikinnya? Apakah harus ke LLDikti atau tidak? Jawabannya harus kembali ke operator perguruan tinggi. Jadi perguruan tingginya pasti sudah punya Sijali, nanti akan dibuatkan, baru nanti kalau misalnya terjadi problem bisa kita bantu. Iya. Iya.
Mbak, pertanyaan yang paling familiar, kenapa sih kita harus mengisi atau mengurus tentang jenjang jabatan akademik ini? Iya betul. Jadi dosen itu memang harus punya jabatan akademik dosen ya. Jadi seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Lembaga ya, ke Prof. Agus. Jadi ketika seorang dosen sudah 3 tahun belum mengurus jabatan fungsional, mungkin passionnya bukan dosen kali ya. Oh Karena gitu. kan dosen itu harus tridharma kan, harus ada. Jadi nggak cuma ngajar aja, harus meneliti, harus pengabdian kepada masyarakat. Nah, buktinya apa dia itu selain mengajar dia meneliti dan pengabdian, yaitu harus punya Jafung. Karena syarat-syarat untuk Jafung ya harus punya penelitian, harus punya jurnal, harus punya pengabdian kepada masyarakat. Nah itu makanya ketika Bapak Ibu sudah 3 tahun lebih jadi dosen belum punya Jafung, nah mungkin harus dipertanyakan lagi ke diri sendiri apakah itu passion Bapak Ibu sebagai dosen gitu kan. Gitu. Jadi harus punya ya. Jadi kalau emang passion dosen itu harus mengurus. Apalagi kan tadi syarat AA gampang banget, cuma 2 semester. Kemudian ada penelitian. Nah itu udah bisa, insya Allah bisa AA 100. Nah ini masih ada nih pertanyaan, mungkin kita bisa ulang lagi ya. Berapa bulan SK tersebut keluar Mbak di proses HKT? Nah ini kayaknya banyak banget nih. Kita ulang lagi aja nggak apa-apa. Oke. Biasanya sih nggak lama ya, karena untuk SK kebetulan ada di bagian hukum kepegawaian dan tata laksana. Jadi seharusnya sih kurang dari 1 bulan sudah bisa proses SK ketika sudah proses sub HKT sampai selesai. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa proaktif bertanya mungkin ke bagian humas dulu kali ya. Boleh. Saya sudah statusnya proses sub HKT gitu kan. Siapa yang bisa saya hubungi untuk untuk mendapatkan informasi SK saya sudah jadi atau belum? Karena kan saat ini masih PSBB ya Mas Nugi ya. Jadi mungkin bisa hotline humasnya difungsikan gitu. Sudah aktif berfungsi Mbak hotline kita. Iya betul, hotline-nya sudah aktif berfungsi tuh Bapak Ibu. Jadi langsung hubungi humas untuk bertanya SK sudah jadi atau belum. Oke, baik. Bapak Ibu masih ada yang ingin bertanya lagi? Boleh kita buka di kolom komentar. Nah, sepertinya sudah pada paham semua tentang AA 150. Iya. Mudah-mudahan para dosen baru yang yang sudah punya jurnal bisa semangat untuk melakukan proses jabatan fungsional. Jadi keuntungannya tuh banyak loh Mas Nugi ya. Jadi ketika sudah punya AA itu bisa proses serdos. Ya. Wah, ini dia serdos. Jadi ketika sudah punya AA, lalu diinpasing, proses inpasing, datanya lengkap di PDDikti. Nah, namanya bisa keluar sebagai dosen yang eligible untuk mengikuti proses serdos. Nah, ketika sudah lulus, dapat tunjangan dari pemerintah. Gitu. Nah, jadi silakan Bapak Ibu mengurus jenjang jabatan akademiknya biar bisa menuju serdos dan siapa tahu bisa passionnya sampai profesor ya. Iya betul. Gitu. Pokoknya kita siap membantu. Bisa passionnya sebagai profesor. Jadi jangan nunggu usia lanjut untuk jadi profesor. Jadi bisa diurus dari sekarang. Bisa urus dari sekarang. Mbak, kan pernah ada tuh istilah ini sinkronasinya tanggal 1 dan tanggal 15. Itu maksudnya gimana tuh? Jadi memang sebelumnya untuk aplikasi Sijali 3 itu kami melakukan proses sinkronisasi dengan data PDDikti. Jadi istilahnya kami tarik data dari PDDikti per tanggal 1 sama tanggal 15. Tapi sekarang sudah tidak berlaku lagi, Mas. Oh iya, sudah nggak berlaku lagi ya?
kami sudah memberikan fitur tombol sinkronisasi di akun masing-masing dosen. Jadi di atasnya itu ada tombol sinkronisasi, jadi bisa diklik setiap hari. Jadi kalau misalnya sudah merasa ngupdate data di PDDikti dan datanya sudah muncul di PDDikti, silakan diklik tombol sinkronisasinya. Misalnya hari ini data saya sudah update nih riwayat pendidikannya di PDDikti. Nah, hari ini sinkron. Tapi kalau belum masuk juga di Sijali, mungkin bisa dalam 2 atau 3 hari ke depan Bapak Ibu klik sinkronisasi itu setiap hari gitu. Oke, nah jadi udah nggak nunggu lagi ya. Jadi sudah bisa dilakukan secara mandiri oleh dosen yang bersangkutan. Gitu. Kalau dulu kan harus sinkronasi, sekarang sudah bisa hari ini juga. Jadi sudah diupdate. Oke, nah ini ada lagi nih pertanyaan. Selamat sore, iya selamat siang nih kayaknya ya. Saya dari kampus Budi Luhur ingin bertanya kepada Mbak Prita. 1. Proses pengurusan kenaikan jabatan akademik melalui Sijali dari asisten ke lektor 200 sampai dengan SK dikeluarkan. Adakah jalur lain untuk mendapatkan akun Sijali selain melalui admin kampus? Nah, kita mungkin itu dulu Mbak. Jawab dulu pertanyaan yang satu ini. Kalau akun Sijali hanya dari admin perguruan tingginya. Jadi memang diserahkan ke admin perguruan tinggi untuk dapat membuat akun dosen-dosennya. Jadi memang perguruan tinggi harus mengupload semacam surat untuk dosen bisa mendapatkan akun. Jadi memang harus dari admin PT. Oke, nah ini juga, tapi ini ada pertanyaan tentang lektor 200, mau dijawab di sini atau di live selanjutnya? Lektor 200 yang mana? Jadi pengurusan dari asisten ahli ke lektor 200 sama sih sebenarnya kalau proses kalau proses pengurusan baik itu asisten ahli, lektor itu sama prosesnya. Sama aja Mas Ugo, jadi tinggal masukin datanya di Sijali bidang A sampai D, lalu submit ke kampus, nanti admin kampus akan mengupload persyaratannya, lalu baru disubmit ke LLDikti, terus dilakukan penilaian, baru nanti PAK dan SK-nya keluar. Sama sih sebenarnya, sama ya, baik SK sama ya, lektor ya. Oke, nanti kita akan buatkan live tentang lektor 200. Oke. Ini sudah terjawab ya. Apakah ada jalur lain untuk mendapatkan Sijali selain dari admin kampus? Jawabannya tetap harus dapat dari admin kampus ya Mbak ya? Iya. Jadi nggak boleh ucuk-ucuk datang ke L2 Dikti, minta akun Sijali. Nah itu nggak boleh ya, tetap harus dari akun kampus. Nah ini berlaku juga, hanya berlaku di LL Dikti 3 saja ya? Iya betul ya, itu 3 saja. Mungkin kan ada yang live dari mana gitu, tapi kampusnya bukan di daerah di bawah naungan LL Dikti 3. Jadi nanti bisa berkonsultasi di LL Dikti lainnya, misalnya apakah masuk Bandung, Palembang, Aceh, segala macam. Ini khusus persyaratan dan aplikasi di LL Dikti wilayah 3 aja. Iya kan, tidak menutup kemungkinan bahwa penonton kita juga ada dari luar kampus lain. Iya. Nah, terus ada lagi pertanyaan, bagaimana cara upload dokumen-dokumen persyaratan di persyaratan JAD setelah lengkap diisi pada Sijali 3, karena di aplikasi Sijali dosen yang bersangkutan tidak menemukannya. Terima kasih. Ini gimana nih Mbak nih? Jadi tadi sudah dijelaskan bahwa dosen itu hanya menginput bidang A sampai D. Nah, ketika itu sudah memenuhi, di tab resume itu kan kelihatan ya, ternyata angka kreditnya di setiap bidang sudah memenuhi, sudah tidak ada yang merah, lalu diklik ajukan usulan. Nah, nanti persyaratan-persyaratan itu yang akan mengupload adalah admin perguruan tingginya. Gitu. Jadi sebelum admin perguruan tingginya submit usulan ke LLDikti, itu harus diupload dulu persyaratannya. Jadi dosen hanya menginput bidang A sampai D saja. Oke, nah itu ya, semoga terjawab ya.
Terlalu bagaimana untuk bisa buka Sijali kan harus punya akun, bagaimana cara membuatnya karena dosen tidak muncul. Nah itu tetap harus balik ke perguruan tinggi ya untuk minta Iya, akunnya. jadi mungkin gini Mas Ugo, ada beberapa admin yang menanyakan bahwa ketika mau buat akun dosennya nggak ada namanya gitu kan. Bisa Mungkin. kan? Mungkin itu ya pertanyaannya. Jadi ketika mau buat akun Sijali 3, data dosennya itu harus lengkap. Jadi harus sudah S2. Di riwayat pendidikannya harus sudah ada pendidikan S2-nya. Jadi kalau misalnya cuman ada riwayat pendidikan S1 gitu, itu tidak bisa dibuatkan akun Sijali karena kami menganggap itu dosennya tidak belum lengkap lah ininya persyaratannya. Lalu kalau dia sama tanggal mulai masuk dosen ya. Jadi tanggal mulai masuk dosen itu harus ada di PDDikti. Jadi ketika TMMD ya, biasanya kita bilangnya gitu, tanggal mulai masuk dosen TMMD-nya itu invalid atau 1970 biasanya. Nah itu tidak bisa dibuatkan akun Sijali karena kami menganggap tanggal mulai masuk dosennya aja nggak jelas gitu kan. Jadi itu harus diperbaiki dulu di PDDikti, baru bisa dibuatkan akun. Jadi dipastikan dulu riwayat pendidikannya lengkap, sudah ada S2, dan TMMD-nya ada, nah itu baru admin perguruan tinggi dapat bisa membuat akun Sijali dosen tersebut. Oke ya, semoga itu terjawab ya Bapak Ibu ya. Nggak kerasa nih kita udah hampir 1 jam. Mungkin 2 pertanyaan lagi. Wah luar biasa nih kalau bincang-bincang gini tuh santai pasti nggak kerasa gitu. Nah ini ada yang nanya wilayah 3 di mana saja ya Mbak? Wilayah 3 ada di Jakarta. Khusus ya, khusus yang SK-nya di Jakarta. Mungkin ibunya di kampusnya di mana, nanti tanyakan harus mengurusnya kemana gitu. Jadi tanyakan dulu. Nah, terus nih syarat minimal IPK S1 dan S2 berapa ya? Kayaknya kalau pengajuan jabatan akademik dosen sih nggak ngaruh ya kalau IPK. Jadi nggak ada IPK ya Mbak ya? Oke, Iya. Semoga terjawab. Oke, gitu aja. Mungkin ini live dari kita, saya Mas Nugroho dan Mbak Prita. Mungkin ada tips lainnya Mbak sebagai penutup pada live kita siang hari ini? Ya, jadi mungkin saya cuman mau menghimbau aja kepada dosen-dosen yang baru mendapatkan MDN, baru menjadi dosen tetap, yang masih setahun menjadi dosen, ayo segera melakukan proses jabatan fungsional dosen, minta dibuatkan akun Sijali. Jadi profesinya itu terpenuhi, terpercaya sebagai dosen kalau sudah punya jabatan fungsional ya, minimal asisten ahli. Jadi Bapak Ibu bisa mulai membuat jurnal, bisa mulai menulis agar nanti bisa mengajukan jabatan fungsional, dan nantinya juga Bapak Ibu memiliki keuntungan untuk bisa mendapatkan tunjangan sertifikasi dosen. Gitu. Nah itu, jadi harus diurus ya. Ini mungkin pertanyaan terakhir, panduan untuk pengisian Sijali apakah ada? Jawabannya ada. Ada. Ya, ini jadi Bapak. Jadi memang untuk panduan memang adanya di laman silat ya. Jadi di laman silat itu ada panduan untuk pengisian Sijali. Begitu. Jadi ada nanti buat panduannya ya, Bapak atau Ibu dengan user Dadan 7672 semoga terjawab ya. Nanti kalau misalnya masih ada kesulitan bisa aja langsung DM ke Instagram kita. Nanti kita akan balas. Ingat jam operasionalnya dari jam 8 sampai jam 4 sore gitu. Kadang ada juga yang nge-DM tengah malam gitu kan. Wow. Begitu. Dipastikan orang bukan. Nah itu dia. Tapi pasti akan kita balas di esokan harinya begitu. Oke Mbak Prita, itu saja. Terima kasih. Mungkin kita boleh foto dulu. Kita akan screenshot 1, 2, 3, 1, 2.
Oke, terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah mengikuti live Instagram kita mengenai asisten ahli 150. Mohon maaf kalau misalnya ada pertanyaan tentang lektor 200 dan segala macamnya belum kita jawab karena temanya kita adalah asisten ahli 150. Dan terima kasih juga buat Mbak Prita udah menemani kita pada Instagram pada siang hari ini. Mbak Prita, sebagai penutup, 3 kata untuk si Jali apa, Mbak? 3 kata untuk si Jali. Apa ya? Mudah, mudah, transparan, dan lagi apa ya, Mas Ugo? Mudah, transparan. Mudah-mudahan ke depan bisa cepat. Cepat, oke. Mudah, transparan, dan cepat. Itu 3 kata untuk si Jali. Oke, terima kasih Bapak Ibu udah nonton live kita. Dan kita mau pamit undur diri. Saya Mas Nugroho dan rekan saya Prita Kasari. Ucapan undur diri. Kalau belum ada pertanyaan jawab boleh DM aja karena live ini disiarkan langsung dan waktu kita juga terbatas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Ya. Mbak Prita jangan lupa di save ya. Nanti biar bisa kita upload ulang. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Iya di di live dulu, ya. Habis itu di save, diakhiri siarannya. Di X aja bagian sini kayaknya deh atau sini. Di X aja bagian sini. Oke. End video.